Kayaknya karyawan banyak yang cakep-cakep ini. Gimana sih ngatasinya gitu? Ngatasi apaan ya? Pertanyaannya ambigu. Cakep kayak gini atau kayak gini? Kayak gini. Halo semuanya. Boom. Jadi ini podcast pertama kita. Di sini sebenarnya kenapa kok ada podcast ini? Soalnya kita pengen seru-seruan aja, asik-asikan aja. Tapi pastinya kita kepengen memberi nilai lebih atau manfaat buat teman-teman semua sih. Nantinya podcast ini akan ditayangkan di BTV dengan tema dengan gue sendiri sebagai pembawa podcastnya. Jadi next rencananya ada beberapa tamu lah, guest lah yang bisa kita ajak cerita-cerita seru-seruan, terus habis itu cerita-cerita mengenai kehidupan mereka. Ya banyak hal yang mungkin kita bisa pelajari dari semuanya itu. Jadi cari tempat duduk yang enak, cari wifi yang keren biar koneksinya nggak putus-putus. Terus habis itu enjoy the show. Yuk. Sekarang kita mulai dengan Q&A. Bisa mulai dari pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, lo tuh sebenarnya siapa sih? Ke siapa ya? Jadi teman-teman kenalin, namaku Rizky Pramudia. Udah gitu aja sih, nggak banyak yang mau diceritain sih. Karena hidupku nggak terlalu banyak cerita. Jadi panggil aku terserah, tapi namaku Rizky Pramudia. Next. Kalau katanya sih pengusaha muda ya nih. Kira-kira yang saat ini lagi dijalani itu bisnis apa aja sih? Pertanyaan macam apa ini? Enggak, cuman iseng-iseng aja daripada nganggur kan. Katanya hidup itu harus diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Jadi aku berusaha ngisi dengan hal yang bermanfaat seperti membuat klinik kecantikan, membangun perumahan, terus ini itulah nggak penting sebenarnya ya kan. Tapi lumayan sih bisa bikin pakai Air Jordan. Ece banget. Kayaknya karyawan banyak yang cakep-cakep ini. Gimana sih ngatasinya gitu? Ngatasi apaan? Pertanyaannya ambigu. Cakep kayak gini atau kayak gini? Kayak gini. Iya sih, berat ya. Enggak sih sebenarnya. Ya biasa aja, kita kan kerja sama dengan baik ya kan. Asik-asik ya kan. Asik. Teman-teman boleh coba deh main ke tempat-tempat usaha-usaha yang selama ini tak bangun. Ada beberapa. Kalau buat aku masalah cantik atau ganteng itu kan relatif pastinya ya. Jadi culture yang ada di perusahaan ini adalah professional life, artinya teman-teman boleh melakukan apa saja, boleh berdandan seperti apa saja, tetapi tetap profesional, tetap bisa menghargai pekerjaan, tetap disiplin dalam pekerjaan, dan tetap menghasilkan value-value di dalam pekerjaannya. Jadi itu nggak masalah sih, asik-asik aja. Menurutku sih kalau yang sebenarnya tujuan cewek yang cari tadi kayak gitu sih, kita ingin menambah value aja gitu sih. Next, nanti kemana-mana pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya,
Gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Weh, itu pertanyaan paling cerdas. Caranya ya, dibuka pintunya, gajahnya dimasukin, terus pintunya ditutup. Cewek banget. Next. Pertanyaan berikut. Wow. Orang manjat kelapa itu terlihat apanya sih? Orang manjat kelapa terlihat apanya? Apanya ya? Apa Gus? Terlihat bodohnya lah, orang kelapa bulat dipanjat. Receh banget. Itu. Sekarang ganti main tebakan ya. Kota apa yang paling beracun? Toxic Malaya. Apa sih? Next. Kriteria kayak gimana sih yang dicari tentang dari karyawan itu? Oh. Jadi teman-teman harus tahu ya, ini buat teman-teman yang mau lulus sekolah, yang mau mencari kerja, atau yang mau ngapain apapun. Itu yang pertama itu, kalau perusahaannya udah lumayan gede, yang dicari pertama itu adalah pengalaman. Jadi teman-teman harus menambah jam terbangnya lebih banyak lagi, harus menambah pengalamannya lebih banyak lagi. Yang pengalaman itu bisa teman-teman cerminkan dalam tutur kata, tindakan, dan attitude gitu. Jadi nggak bisa kalau cuma pengalaman aja, terus habis itu teman-teman cuman ceritain doang, nggak bisa, karena nanti itu terlihat di tingkah laku, di attitude, di cara kalian berpakaian, itu nanti terlihat. Jadi teman-teman betul-betul harus menambah jam terbang, itu penting banget. Ketika interview, si owner atau si HRD itu betul-betul merasa bahwa teman-teman itu pas untuk pekerjaan tersebut. Itu menurutku sih, karena selama ini itulah yang terjadi. Teman-teman percaya nggak, di Hype 19 Resto Cafe itu yang ngelamar kemarin itu sampai 570-an anak. Gila, banyak banget kan. Dan itu aja beberapa aja sih yang keterima sih, kita cuma butuh 14. Ya alhamdulillah. Mungkin untuk teman-teman yang lain yang tidak diterima, di antara teman-teman yang lain tadi ada beberapa perbedaan yang mencolok ketika di interview. Itu aja sih teman-teman. Lain itu sih nggak ada masalah. Ini cuma tentang, balik lagi, tentang jam kerja aja, jam terbang aja, sama keberuntungan pada waktu interview itu klik atau enggak, gitu aja sih. Jawab jujur nih ya, kan jadi Pak Bos itu pasti sering interview karyawan-karyawannya ya. Kalau disuruh milih antara yang cakep tapi bad attitude sama biasa aja tapi good attitude, itu tuh pilih yang mana? Ya pasti cakep lah. Aduh, pertanyaanmu loh. Itu dia sih, kalau disuruh pilih, mending pilih yang attitude-nya baik tapi biasa gitu. Beda ya, kalau misalnya dengan pinter beda ya. Kalau cantik gak pinter, ya nggak apa-apa. Karena balik lagi, kemampuan, kepintaran itu bisa dilatih, tetapi karakter, attitude itu udah bawaan, itu dibentuk dengan proses yang lama. Dan kalau perusahaan ingin membentuk atau ingin mengolah karakter atau attitude itu pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit dibandingkan dengan kita membuat seseorang itu pintar, gitu sih. Boom. Next. Om, Mas, maksudnya Mas Rizky itu hobinya apa sih sebenarnya? Hobi. Bicara tentang hobi itu nggak ada habisnya. Sering itu membuat sebuah tempat usaha. Gak lah, lebay banget. Hobi yang paling sering itu sebenarnya
Aku suka otomotif sebenarnya, olahraga juga suka, tetapi karena keterbatasan waktu jadi akhir-akhir ininya 2-3 tahunan tuh udah nggak pernah main gitu lagi sih. Next. Kan kalau sekarang ini udah sukses banget ya maksudnya. Pernah nggak sih dulunya itu nggak punya duit gitu? Jatuh. Nggak punya duit nggak pernah dong, pasti punya duit terus dong. Bercanda. Ya pasti pernah lah nggak punya duit. Jadi karena entrepreneur itu tidak suka menabung pada dasarnya, jadi dia lebih suka berhutang. Jadi duit yang dipunya juga nantinya itu sebenarnya buat bayar utang sih. Punya duit gak punya duit itu biasa, karena tujuan akhirnya bukan duit, tetapi bisnis itu jalan. Sampai ngantuk. Oke gitu teman-teman. Next podcast kita bikin sesuatu yang lebih menarik lagi. Kita undang guest atau tamu-tamu kita yang bercerita mengenai kehidupan mereka. Menurut kalian boleh bantuin aku komen di bawah ini, enaknya itu suasananya santai atau formal atau gimana, atau mau dikasih gimmick-gimmick apa gitu, atau bahkan kita kasih giveaway, itu juga keren tuh ya kan. Tapi pastinya podcast ini kita kerjain buat salah satu jadi kontennya di Brilian Media Televisi. Jadi kalian harus klik itu tombol lonceng sama apa orang bilang subscribe, komen jangan lupa ya gitu. Jadi untuk hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan silakan tulis di bawah ini, kita bakal bikin lagi podcastnya supaya teman-teman lebih supaya podcast kita ini lebih menarik sih sebenarnya ya. Jadi teman-teman bisa ngikutin semuanya. Oke?